Tahu nggak, kalau jadi ambil KPR, nilai rumah yang tadinya hanya 160 juta jadi 310 juta. Sedangkan, kalau mau sabar aja nabung emas, itu uang yang kita keluarkan hanya 135 juta. Halo Moviters, ketemu lagi dengan saya Henry Pratomo di channel Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Hari ini kita punya bahasan yang berbeda nih teman-teman. Hari ini kita pengen bahas tentang beli rumah dengan KPR versus beli rumah dengan emas. Nah, kalau misalkan saya bikin polling atau bikin survei ya, mungkin antara disuruh memilih untuk beli rumah dengan KPR ataupun dengan emas, pasti teman-teman akan milih KPR ya. Karena lebih mudah mungkin ya, jadi bisa langsung nempatin juga gitu ya dibanding kalau kita harus nabung gitu. Nah, kalau nabung kan ada jangka waktu ya, kita harus sabar menunggu sampai benar-benar tabungannya terkumpul. Nah, tabungannya terkumpul pun juga belum tentu masalahnya selesai nih, karena harga properti atau harga rumah itu juga pasti akan selalu naik. Bisa memiliki rumah sendiri pasti menjadi impian untuk semua orang ya teman-teman. Jadi baik yang masih merintis pekerjaan ataupun yang sudah lama bekerja pasti pengen punya rumah sendiri ya suatu saat nanti. Terutama bagi yang tinggalnya masih ngontrak ataupun ngekos ya. Jadi mungkin berpikiran daripada tiap bulan dipakai untuk bayar kontrakan, lebih baik untuk cicilan rumah ya. Jadi nanti cicilannya selesai, kita bisa punya rumah ataupun punya properti. Tapi gitu sebenarnya konsep itu bener nggak ya teman-teman? Nah, sekarang kita pengen bahas nih satu-satu ya. Jadi di sini saya pengen bahas ada dua hal nih. Jadi yang akan saya sharing, yang pertama, apa aja hal-hal yang akan kita temui pada saat kita mengambil KPR. Dan yang kedua, saya akan sharing cerita berdasarkan dari kisah nyata, bagaimana caranya bisa punya rumah dengan cara nabung emas. Oke teman-teman, sekarang kita bahas yang poin pertama ya. Hal-hal apa aja yang akan kita temui pada saat kita akan mengambil KPR. Oke teman-teman, yang pertama, untuk KPR sendiri jangka waktunya udah pasti itu sekitar 15 sampai 20 tahun. Ada juga mungkin yang sampai 25 tahun ya. Jadi istilahnya kita bisa nyicil sampai apa ya? Sampai pensiun mungkin ya. Nah, lalu yang berikutnya, biaya-biaya di awal yang sudah pasti akan kita keluarkan. Tentunya seperti biaya notaris, biaya akad kredit, biaya admin, dan provisinya bank gitu ya. Jadi pada saat kita ingin memulai KPR, kita harus sudah siap juga untuk biaya-biaya di depannya. Berikutnya juga, kalau misalkan kita telat bayar, itu pasti juga kena denda. Lalu tingkat suku bunga juga berubah-ubah nih teman-teman. Jadi jangan pernah tergiur pada saat ada promo atau pada saat ada penawaran dari marketing yang menarik gitu ya. Misalkan bunganya hanya 8% atau 7% flat gitu ya. Nah, itu flat itu hanya sementara. Biasanya nanti setelah 3 tahun bunganya akan fluktuasi. Jadi kita juga harus siap-siap, yang tadinya cicilannya cuma misalkan 4 juta rupiah sebulan, bisa jadi nanti jadi 5 juta, 6 juta atau lebih gitu ya, tergantung dari tingkat pertumbuhan suku bunganya. Nah, biasanya yang terkena kendala nih, karena dulu saya backgroundnya di perbankan, jadi pernah juga saya menghandle KPR seperti ini ya. Jadi banyak sekali nasabah-nasabah yang macet ketika terjadi fluktuasi ketika terjadi tingkat suku bunga KPR ini naik gitu ya. Jadi kalau yang rumahnya masih cicilannya yang di bawah di sekitaran 500 juta gitu ya, itu sih biasanya masih bisa di handle ya. Tapi kalau yang udah di 1M atau 1M ke atas, itu biasanya mereka akan sedikit terkendala. Contoh misalkan yang tadinya cicilannya 10 juta bisa jadi 13 juta, 14 juta, 15 juta gitu ya, karena memang harga rumahnya juga yang mahal. Nah, dari poin yang saya sebutkan ini artinya apa nih teman-teman? Jadi kita sebelum memutuskan untuk mengambil KPR harus dipastikan bahwa kita memiliki sumber penghasilan yang jelas, dan sumber penghasilan ini juga kita pastikan aman sampai kita cicilannya selesai. Karena di tengah perjalanan itu nggak ada yang tahu ya teman-teman. Jadi kayak sekarang ada pandemi gitu ya. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya atau misalkan memotong gaji karyawan gitu ya. Jadi penghasilan kita bisa tiba-tiba hilang atau bisa tiba-tiba berkurang. Jadi yang tadinya sudah kita pos-poskan untuk bayar angsuran, malah jadi kita nggak bisa bayar nih karena
kita dapat pemotongan gaji atau kita tidak memiliki penghasilan. Oh iya teman-teman, saya juga punya tips nih sebelum mengambil KPR. Jadi jangan asal ambil KPR ya. Maksudnya asal tuh gini. Jadi kadang-kadang kita suka tergoda sama rayuan manisnya marketing gitu ya. Jadi yang penting punya properti dulu Pak, yang penting punya properti dulu Bu gitu ya. Jangan gitu juga konsepnya, karena saya sendiri yang pernah kerja di bank tahu banget nih apa aja sih syarat-syaratnya bank mau meminjamkan uang kepada nasabah. Yaitu biasanya kan rumah ya, rumah jadi jaminan. Nah, seperti ini nih teman-teman. Yang pertama ya teman-teman, rumah harus strategis atau mudah dijual. Nah jadi nggak asal nih, kalau misalkan rumahnya sulit dijual, terus lokasinya juga nggak strategis, itu bank pasti nggak mau. Lalu yang kedua, biasanya bank juga lihat lokasinya, ini dari jalan ya, jalannya itu masuk 2 mobil atau enggak. Nah biasanya yang rumahnya masuk di dalam gang itu agak susah nih bank mau setuju. Jadi agak-agak langka lah kalau misalkan ada bank yang menyetujui pinjamannya nasabah yang rumahnya masuk di dalam gang. Lalu yang ketiga nih teman-teman, bank juga tidak akan menyetujui pinjamannya nasabah jika di daerah rumahnya tersebut itu adalah lokasi yang terkena banjir teman-teman, atau apalagi yang banjirnya gede gitu ya, atau yang sering banget kena banjir, itu pasti nggak bakal disetujui oleh bank. Kalaupun disetujui, biasanya ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus diikuti. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman, bank aja ngasih pinjaman ke nasabah dengan jaminan rumah itu nggak asal nih nerimanya. Nah, apalagi kita ya, jadi kita juga nggak boleh asal nih teman-teman, asal punya rumah, asal punya properti seperti itu ya. Karena kita memang harus benar-benar perhitungkan itu semuanya dengan matang. Karena nggak sedikit juga nih teman-teman yang cari uangnya di Jakarta, tapi rumahnya jauh ke ujung Berung. Nah itu kadang-kadang ada yang rumah ditempatin, ada yang kadang-kadang cuma buat disewain gitu ya. Nah kalau yang ditempatin, pulang pergi badan remuk tuh teman-teman ya. Yang ada juga cicilan selesai kita sakit gitu kan. Lalu yang berikutnya, yang sengaja memang untuk dikontrakin, nggak taunya malah nggak laku. Jadi di situ juga jarang-jarang nih orang yang mau kontrak di situ gitu kan. Sekalinya ada yang mau, harganya juga nggak terlalu mahal, harganya biasanya murah nih kontrakannya. Akhirnya kalau dipikir-pikir, ini punya properti malah jadi bikin capek ya. Terkait dengan kasus-kasus seperti ini yang terjebak dengan rayuan marketing gitu ya, asal punya properti, itu banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau nggak percaya, coba cek di lelangannya Bank BTN. Nah itu banyak banget tuh, ada gambarannya kalau teman-teman mau ngecek di mana yang biasanya divisinya Bank BTN untuk lelangan rumah. Nah itu udah rata-rata jauh dan rata-rata udah pada hancur juga rumahnya. Nah itu juga kadang-kadang akibat dari kita emosi dalam membeli rumah ya. Jadi kita tidak memikirkan dengan matang, akhirnya tidak bisa diteruskan cicilannya sampai lunas. Jadi umum banget ya teman-teman, sering banget kita kehilangan akal sehat pada saat dirayu oleh marketing. Nah, jadi kadang-kadang ya banyak ya. Jadi nanti di sini ada pasar, di sini ada sekolah, di sini akan ada jalan, ada ini, ada itu gitu ya. Tapi sebenarnya kita belum memikirkan itu dengan matang. Jadi kembali saya ingatkan ya teman-teman, yakinkan penghasilan kita memang benar-benar aman sampai kita lunas cicilannya, dan yakin juga kita siap-siap untuk pusing selama 15 sampai 20 tahun. Oke teman-teman, sekarang kita mulai poin yang kedua ya, gimana caranya bisa punya rumah dengan cara nabung emas. Nah di sini saya akan sharing sebuah cerita inspiratif dari Ibu Dewi Pesona, di mana beliau menceritakan kisah nyatanya ini di Facebook ya. Saya juga sempat menganalisa dan saya cek ternyata bener nih dari yang step-step dia lakukan, dan saya hitung ternyata memang hitungannya logis dan masuk akal nih teman-teman. Kisah ini luar biasa banget, jadi ini patut dijadikan sebuah kisah inspiratif untuk kita ya. Jadi buat teman-teman yang lagi galau mau pilih memaksakan untuk ambil KPR atau milih nabung dulu, nah di sini ceritanya tepat banget nih. Jadi supaya lebih detail dengan angka-angka, jadi cerita ini saya sudah rangkumkan dan saya buatkan di dalam video screen. Jadi teman-teman bisa cek di situ hitungannya, dan saya juga membagikan catatan saya atau di dalam Excelnya, nanti teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang kita cek videonya. Baik teman-teman, sekarang saya akan share gimana caranya Ibu Dewi bisa punya rumah dengan nabung emas. Ini cerita di tahun 2008 ya. Begini ceritanya. Awal cerita, beliau memiliki uang 50 juta. Targetnya memiliki rumah sederhana di daerah Citayam.
Pada waktu itu masih dapatlah sekitar 160 jutaan. Kalau mau KPR, minimal DP 40 juta dengan cicilan per bulan Rp1.500.000. Kalau mau sabar nabung sebenarnya bisa sih, cuma perasaan akan semakin lama bisa punya rumahnya ya. Kalau mau ambil KPR bisa langsung nempatin dan nggak perlu bayar biaya kontrakan lagi. Selesai cicilan rumah jadi milik kita. Enak ya langsung punya rumah. Tapi tunggu dulu. Yuk kita cek berapa banyak uang yang dikeluarkan jika kita ambil KPR. Tahu nggak? Kalau jadi ambil KPR, nilai rumah yang tadinya hanya 160 juta jadi 310 juta. Sedangkan kalau mau sabar aja nabung emas, itu uang yang kita keluarkan hanya 135 juta. Nanti detail hitungannya akan saya gambarkan ya sekalian di video ini. Oke, sekarang kita kembali ke ceritanya ya teman-teman. Dari uang 50 juta tadi yang dimiliki Ibu Dewi, akhirnya beliau memutuskan untuk tidak mengambil rumah dengan cara KPR. Beliau memutuskan untuk nabung emas. Nah, uang 50 juta ini beliau bagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama, 15 juta untuk biaya kontrak selama 1 tahun. Lalu, 35 juta beliau belikan emas pada saat itu di tahun 2008. Uang 35 juta dikonversikan ke gram emas, beliau dapat 125 gram. Wah, lumayan besar ya. Kalau sekarang 35 juta nggak dapat itu 125 gram. Paling-paling cuma berapa? Cuma 30 graman mungkin ya. 30 gram sampai 40 gram. Nah, terus selanjutnya bagaimana nih teman-teman? Apalagi yang Ibu Dewi lakukan? Karena tadi kan nggak jadi ya ambil rumah dengan cara KPR. Nah, caranya gini nih teman-teman. Setiap bulan, Ibu Dewi menyisihkan Rp1.500.000. Nah, ini digunakan untuk apa aja? Yang pertama, 1 juta ditabung untuk bayar kontrakan per tahunnya. Lalu, ditambahin lagi nih 3 juta rupiah kalau misalkan beliau dapat bonus ataupun THR yang diberikan oleh tempat kerjanya. Nah, selain itu, setiap bulan juga Ibu Dewi rutin nih untuk membeli emas sebesar 1 gram, teman-teman ya, selama 12 bulan. Nah, kalau di total itu sudah dapat 12 gram dalam 1 tahun. Di tahun tersebut 1 gram itu masih di bawah 500 ribuan ya teman-teman. Jadi kalau kita punya budget tiap bulan 500 ribu beli 1 gram, pasti masih ada sisa kembaliannya. Karena di situ juga belum ada emas digital ya seperti saat ini. Kalau udah ada emas digital mah enak banget. Jadi misalkan kita beli 1 gram harganya masih 400 ribuan, masih ada kembali 100 ribu, itu bisa kita masukin di emas digital. Jadi nggak ada dana yang terbuang sia-sia, semuanya jadi emas. Pola disiplin nabung seperti ini beliau jalankan secara disiplin selama 8 tahun nih teman-teman. Jadi dimulai dari tahun 2008 sampai 2018. Di tahun ke-8 sudah dapat emas 96 gram. Plus ditambah 125 gram yang tadi dibelikan di awal ya. Jadi sekarang Ibu Dewi punya emas dengan total 260 gram. 260 gram kayaknya udah cukup banyak ya teman-teman. Jadi di tahun 2018 total emas yang dimiliki oleh Ibu Dewi itu semuanya dijual nih teman-teman. Nah, pada waktu itu dapat 151 juta 60 ribu rupiah. Nah, uang ini langsung beliau belikan rumah second, dapat yang bagus dan sesuai dengan yang beliau harapkan. Jadi pada waktu itu malah dapat harganya di harga 150 juta. Jadi masih ada selisih 1.060.000 rupiah. Nah, sebagai informasi, pada waktu itu harga buyback Antam sebesar Rp581.000. Wah, akhirnya tercapai juga ya bisa punya rumah tanpa KPR. Nah, sekarang teman-teman pasti penasaran nih, kok gitu? Emangnya ngontrak rumah selama 8 tahun nggak rugi? Nah, gini nih teman-teman hitungannya. Sekarang kita cek ya satu-satu. Oke, sekarang kita mulai yang ngontrak dulu ya teman-teman. Jadi tiap bulan Ibu Dewi itu bayar biaya kontrakan Rp1.500.000. Nah, ini kemungkinan kontrakan petak ya, bukan rumah besar gitu ya. Nah, ini dikalikan untuk 5 tahun masa kontraknya itu sebesar 75 juta rupiah. Lalu ada kenaikan biaya kontrak jadi 20 juta dalam waktu 3 tahun. Nah, ini kita tambahkan lagi, berarti keluar uang tambahan sebesar 60 juta rupiah. Nah, sekarang kita tambahin nih teman-teman, 75 juta ditambah 60 juta rupiah tadi ya. Nah, totalnya kita buang uang untuk biaya kontrak itu sebesar 135 juta rupiah dalam waktu 8 tahun.
Nah, sekarang kita bahas yang KPR ya, teman-teman. Jadi, ini pengeluaran per bulannya sama ya. Kalau tadi ngontrak Rp1.500.000, nyicil juga sama nih, Rp1.500.000 karena sesuaikan dengan targetnya ya. Nah, untuk cicilan rumah di sini kita ambil yang umum aja nih. Umumnya orang nyicil itu 15 tahun atau sama dengan 180 bulan. Nah, sekarang kita tambahin nih 1.500.000 kita bayar selama 15 tahun ya. Jadi totalnya adalah 270 juta rupiah. Plus tambahin DP yang tadi kita harus keluarkan di awal itu sebesar 40 juta. Jadi sekarang totalnya adalah 310 juta rupiah. Nah, ini hitungan seperti ini asumsinya belum dengan perubahan tingkat suku bunga ya, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan sendiri jika ada kenaikan tingkat suku bunga, jumlah uang yang kita keluarkan akan semakin besar. Nah, sekarang sudah tergambar ya, teman-teman. Jadi, sabar nabung emas selama 8 tahun bisa bikin kita bebas sakit kepala selama 15 ataupun 20 tahun dari pusingnya kita nyicil KPR atau nyicil rumah. Kuncinya sabar dan harus berhemat. Dengan pengeluaran yang sama-sama Rp1.500.000 per bulan, rugi ngontrak rumah atau cicil rumah dengan cara KPR nih, teman-teman. Secara hitung-hitungan, ya rugi KPR ya, karena uang yang kita keluarkan jadi lebih banyak, plus kena pusing selama 15 atau 20 tahun. Oh iya, sebelum lupa, saya mau menyampaikan salah satu pertanyaan menarik yang pernah ditanyakan ke saya pada saat saya mempresentasikan beli rumah dengan KPR versus beli rumah dengan emas. Pertanyaannya seperti ini nih, teman-teman. Harga rumah kan selalu naik ya, dan naiknya itu selalu melebihi pertumbuhan emas itu sendiri. Artinya kita nggak bisa beli rumah sesuai dengan yang kita inginkan dong, kalau gitu. Nah, terus juga gimana caranya supaya tabungan emas kita bisa cukup untuk beli rumah itu, sedangkan harga rumahnya itu jauh di atas nilai tabungan kita. Begini teman-teman, mengenai bisa atau enggaknya sebenarnya itu tergantung dari diri kita lagi nih. Nah, artinya gimana? Jika target kita besar, ya mau nggak mau nabung emasnya juga harus besar. Nggak bisa tuh minimal 1 gram per bulan gitu ya. Terus yang kedua, kita juga harus sesuaikan dengan realita yang ada. Jika ternyata tabungan emas kita nggak cukup untuk beli rumah yang kita inginkan, kita bisa lakukan opsi lain nih, teman-teman. Yaitu geser keinginan kita dan fokuskan pada kebutuhan. Artinya kita harus sesuaikan budgetnya nih, teman-teman. Yang tadinya target kita misal punya rumah harganya 1M, tapi pas nabung cuma terkumpul 500 juta, ya udah saran saya sih disesuaikan aja. Nggak apa-apa kita beli rumah yang 500 juta, tapi kita bisa beli rumah itu secara cash, nggak ngutang nih, teman-teman. Tapi kadang keinginan biasanya lebih besar daripada kebutuhan ya, teman-teman. Ya boleh-boleh aja sih hasil nabungnya tadi dijadikan DP untuk beli rumah yang 1M. Tapi kita harus siap nih dengan konsekuensi-konsekuensinya, pikirkan dengan matang, dan yakinkan diri mampu untuk bayar cicilan sampai selesai. Baik teman-teman, di sharing ini saya juga lampirkan hitungan dalam bentuk Excel-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Silakan di pause videonya jika mau ngecek hitungannya benar apa enggak. Nah, gimana nih teman-teman setelah melihat video ini? Sekarang mulai jadi terinspirasi untuk ambil KPR atau nabung emas nih untuk bisa beli rumah. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat dan tentunya dapat menginspirasi teman-teman semua untuk dapat segera memiliki rumah. Saya doakan semoga teman-teman bisa beli rumahnya secara cash ya. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat menjadi ilmu pengetahuan baru untuk teman-teman semua. Jangan lupa tetap bantu kita untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Karena di sini adalah tempatnya untuk cari ilmu.